Amerika. Ya, nggak bisa. Untuk menjadi sebuah negara harus ada pengakuan dari PBB, ya Dewan Keamanan. Pasti diveto karena Amerika adalah punya hak veto. Ya, kecuali Donald Trump diganti. Kalau Donald Trump diganti, ya, ya Amerika pasti jatuh ke tangan Islam, pasti di tangan Demokrat. Goodbye. Itulah petanya sekarang. Itulah peta politiknya sekarang begitu. Ya, oh Prancis sudah siap dengan ini. Oh, begitu Prancis dia mau terima Islam, mau terima Palestina, dia akan dikucilkan dari Uni Eropa, saudara. Ya Macron itu terpaksa karena sudah terjual sama iblis. Hidupnya sudah terjual sama iblis, dia terlalu punya banyak rahasia kelam dalam hidup. Kamu lihat matanya udah kayak orang kerasukan, saudara. Matanya Macron itu, kalau Anda lihat itu, matanya kerasukan orang kerasukan setan, saudara, si Macron ini. Ya, sudah terjual dengan iblis dia. Kamu kira Israel takut sama PBB, saudara? Seluruh dunia akan dilawan sama Israel. Bisa tambah geger, saudara. Bisa hancur-hancuran dunia. Kalau kamu berani tidak nurutin maunya Israel, hancur-hancuran dunia. Ini semua opini internasional intinya tentang Israel ketika dunia mau damai, tapi setan nggak mau, saudara. Termasuk setan yang di Indonesia ini pada nggak mau supaya Israel damai ya, punya perang terus. Bangkrut, saudara. Udah goodbye negara Indonesia. Kalau kamu punya uang di rekening kamu 2 tahun, rekening kamu nggak gunakan, uang itu hilang, sudah diambil oleh negara. Bukan cuma tanahmu, bukan cuma rumahmu. Kalau kamu punya rumah, rumahnya dianggurin 2 tahun, rumahmu itu akan diambil sama negara. Tanah, rumah, uang. Kalau kamu punya perempuan, punya istri, istrimu 2 tahun dianggurin, sudah diambil sama negara, dikasihkan ke ormas Islam, saudara. Istrimu digilir sama ustadz nanti. Seluruh dunia luar biasa. Sebentar ya. Oke, Shalom Indonesia, Shalom semuanya yang ada di Eropa, tanah yang merdeka, di mana Pancasila dijunjung tinggi, ya. Dan Shalom semuanya yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan semua teman-teman yang ada di Yudea, Samaria, Lebanon, Rohingya, Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Shalom semua yang ada di Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, Shalom semua yang di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Pulau Salmon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, Shalom semua yang di Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, dan juga yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Shalom, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, dan istan-istan yang lain, Shalom, Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Dan Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir juga ya, kelewatan tadi, lama nggak kita sebut lengkap. Shalom semuanya, kita sekarang masuk ke tema Trump berhasil melobi Eropa untuk usir Islam. Ya, hanya sayang Prancis gagal ya, karena Prancis kemarin sudah kita bahas, ternyata Prancis sudah dikuasai oleh Islam. Ada beberapa topik menarik hari ini. Satu, ya ketika ada klaim bahwa Gaza kelaparan, maka dijawab oleh Donald Trump tadi, kita sudah kirim makanan banyak, kita sudah kirim bantuan banyak, tapi dicuri sama Hamas. Ya, dan Benjamin Netanyahu tadi sudah jawab, ya bahwa tidak ada kelaparan di Gaza. Lalu Hamasnya menjawab, ternyata Mesirlah yang menyebabkan Gaza kelaparan. Hayo lo mampus dah saudara. Ternyata bukan Israel, bukan Amerika yang bikin Gaza kelaparan, tapi Mesir katanya Hamas. Wah, Mesirnya ngamuk saudara ya. Nah, tadi dijelaskan oleh Donald Trump, dicuri sama Hamas. Ya, nah lalu karena si Macron sudah diancam, mungkin karena diancam dibongkar rahasia istrinya yang bekas laki-laki itu, saudara ya. Nah, lalu
ya harus mengakui Palestina. Ya, sedangkan Inggris semua tadi dihajar sama Donald Trump ya. Wah itu si Khan itu wali kota London itu nggak bener itu, nasty mayor katanya ya, kacau ini ya. Dan yang lebih menarik lagi, saudara, ya yang lebih menarik lagi, ketika ada teriakan untuk mengakui Palestina, lalu foreign ministernya Arab Saudi bilang, apakah kalian sudah mengakui Israel? Pertanyaannya ya, kapan kalian akan mengakui Israel? Waduh, serem sekali saudara. Dan ada banyak sekali ya opini-opini tadi ya dari ini semua opini internasional intinya tentang Israel ketika dunia mau damai tapi setan nggak mau saudara. Termasuk setan yang di Indonesia ini pada nggak mau supaya Israel damai ya, punya perang terus ya sampai akhirnya Indonesia ikut kere saudara. Nggak ada lagi yang bisa dikorup, saking kerenya udah nggak ada lagi yang bisa dikorupsi. Sampai kalau kamu punya uang di rekening 2 tahun dianggurin, rekeningmu pun akan diambil, saudara, oleh negara. Compong ini negara itu memang sudah bangkrut, saudara. Sudah goodbye negara Indonesia. Kalau kamu punya uang di rekening kamu 2 tahun, rekening kamu nggak gunakan, uang itu hilang, sudah diambil oleh negara. Bukan cuma tanahmu, bukan cuma rumahmu. Kalau kamu punya rumah, rumahnya dianggurin 2 tahun, rumahmu itu akan diambil sama negara. Tanah, rumah, uang. Kalau kamu punya perempuan, punya istri, istrimu 2 tahun dianggurin, sudah diambil sama negara, dikasihkan ke ormas Islam, saudara. Istrimu digilir sama ustadz nanti. Kacau sekali. Pak, kalau saya nganggur gimana Pak? Saya udah nganggur Pak 2 tahun Pak. Wah, kalau kamu nganggur, saudara, ya kamu ya nggak diapa-apain sama negara, saudara. Negara aja nggak mau sama kamu. Ya kan, tanah 2 tahun nganggur diambil negara, uang 2 tahun nganggur diambil negara, istri 2 tahun nganggur dikasih ustadz. Lah kamu nganggur, negara nggak mau, saudara, nggak diapa-apain. Aduh, luar biasa. Kalau kita belajar hari ini ya, kita belajar lagi ya bagaimana ya Amerika secara konsisten ya berjuang untuk perdamaian dunia ya. Tapi para humanis ini siapa sih humanis ini? Para humanis ini sebenarnya adalah orang-orang yang naif, saudara ya. Para humanis ini adalah orang-orang naif ya, orang-orang lebay. Ya kan? Orang-orang lebay kan, woke ini kan yang lebay kan. Mereka tidak nyangka nanti suatu hari mereka akan dihabisin sama Islam. Mereka hanya bisa menyalahkan keadaan. Padahal mereka dulu yang bawa masuk Islam ke Eropa. Ya. Sementara kita mati-matian berusaha menginjil. Waktu kita menginjil pun kita isinya tidak gampang. Ya kan? Kita kasih makan. Makanya dukung pelayanan Eropa kami, saudara ya. Karena kalau Eropa sampai jatuh ke tangan Islam, seluruh dunia akan habis, saudara. Amerika jatuh ke tangan Islam nggak apa-apa, tapi kalau Eropa jatuh ke tangan Islam, seluruh dunia hampir habis, saudara. Habis. Percaya saya, saudara. Makanya saya berusaha mati-matian ya, saya penginjilan setiap hari kita ya kasih makan homeless ini, kita injilin, kita muridkan. Ya besok hari Rabu kita jatahnya ngasih makan lagi ya. Siapa yang mau tergerak bergabung dengan saya. Ya, kirim uangmu ke Hagios Internasional yang di Den Haag. Kita akan penginjilan, itu nomor rekeningnya ada tercantum di running text Anda ya, di video Anda itu. Nah, kita akan beritakan Injil untuk Den Haag. Ya, kita nggak main-main, saudara, kita kencang terus ya. Beritakan Injil. Sekarang jemaat kita mulai bertumbuh ya, saudara ya, bertumbuh. Banyak sekali orang-orang, 90% jemaat kami itu orang-orang Douglasen, orang-orang homeless. 90% ya. Ya, ada 1-2 orang Indonesia ya. Yaitu ya aktivisnya ya Marcel ya kan, termasuk apa teman-teman yang masak itu ya, paling cuman ya 9 orang lah ya. Tapi semua rata-rata jemaat kami itu ada sekitar 40-50 ya. Itu orang-orang dari orang-orang homeless semua yang kita injili, saudara. Ya. Ini ada lagi berita Indonesia katanya apa anak kecil 2 digebukin, saudara ya, anak sekolah minggu digebukin waktu ada pengerusakan gereja.
Masalahnya PGI bisanya pas ada berani nggak ngelawan PGI. Ketokan titit saya nggak berani ngelawan PGI itu, udah nggak punya titit PGI-nya. Berani nggak PGI ngelawan itu, saudara? Ada pengerusakan gereja di Sukabumi, di Padang, di mana lagi ada lagi setiap sekarang tambah berani ya, saudara ya. Karena memang dibiarkan oleh pemerintah sekarang. Dibiarkan oleh pemerintah supaya jangan demo, saudara. Supaya jangan rusuh yang lebih gede, supaya mereka boleh puas merusak rumah-rumah ibadah, biar puas, saudara. Kemarin di Sukabumi saja pengerusakan, malah Menkumhamnya pasang badan, saudara ya, mau dibebasin, kan compong ini. Ya kan? Kementerian Menkumhamnya kan mau pasang badan, mau bebasin pengerusakan gereja di Sukabumi. Ini yang di Padang ini, Menteri Agama cuma prihatin saja, saudara. Ya, ini moga-moga ini yang terakhir. Udah bolak-balik ngomong moga-moga ini yang terakhir, tapi nggak berakhir-berakhir. Kenapa gereja nggak berani ngelawan? Yang berani ngelawan cuma saya, saudara. Ya, yang berani ngelawan kebiadaban Islam di Indonesia kan hanya Joseph Paulus yang Nabi 26. Mana ada yang berani, saudara? Ini kan nggak ada yang berani melawan kebiadaban Islam di Indonesia selain saya. Teriak, langsung hajar ke jantungnya. Sampai MUI kejang-kejang, Menteri Agama kejang-kejang. Ya kan, sampai Wapres kejang-kejang kan. Nah, sementara gereja dianiaya, ya kan, kalian pada nggak berani kan ngelawan kan. Tapi coba kamu gereja sama gereja, kalian saling injek kan. Contoh, Betani mau bertemu dewasa sama GBI, dihajar, saudara, dilaporin polisi. Kemudian ada gereja mana itu di Lampung dilaporin sama gereja tetangganya sendiri. Iya kan? Iya kan? Yang di Lampung itu kan, ingat nggak, saudara? Kita ada di sini kasusnya. Yang ngelaporin kan cuma gereja lain. Kan kurang ajar itu kan. Ada gereja lagi di mana ya, yang ngelaporin sama pendeta sendiri. Itu tandanya sebenarnya kalian tuh bukan penuh cinta, tapi kalian tuh bangsat. Pendeta-pendeta bajingan kalian semua. Yang kalian nggak berani sama orang Islam, tetapi sama-sama sesama orang Kristen kalian berani. Kayak apologet TikTok itu, ya, yang beraninya sama sesama orang Kristen kalian saling injek ya. Tapi sama orang Islam kalian nggak berani, kan kurang ajar kalian tuh, apologet sialan semua. Akhirnya pada berzina semua tuh ya. Pada berzina semua, pada korup semua tuh ya. Semua, nggak yang Oneness, nggak yang Trinitas, semuanya pada berzina semua itu. Makanya Indonesia memang nggak akan terselamatkan lagi. Nggak bisa, saudara ya. Ya, makanya saya training kalian untuk kasih makan. Nanti alumni kita sudah 1.200 orang ya. Nanti kita sedang training, kita kuatkan, nanti kita bikin seminar besar. Nanti ada pertemuan dengan saya ya. Kalau nggak di Singapura, di Thailand. Ya, kita akan bikin doa untuk Indonesia. Ya, doa untuk Asia. Ya, doa untuk dunia. Ya, di mana, saudara? Di Singapura atau di Thailand. Ya, kita akan ketemu saya semua ya. Daftar nanti ya, boleh mulai daftar nanti ya. Biayanya kurang lebih sama tiket sama penginapan mungkin sekitar 2-3 juta, saudara ya. Nginepnya 2 hari sama akomodasi semua lengkap ya, 2-3 juta. Ketemunya nanti di Singapura atau di Thailand, sedang kita bahas. Tapi kemungkinan nanti di Singapura ya, kemungkinan di Singapura. Kalau tempatnya murah di Thailand, tapi yang paling memungkinkan saat ini di Singapura ya, saudara ya. Tapi kita lihat nanti kondisinya bagaimana. Kita kembali ya. Jadi ketika dunia lagi mau menuju ke perdamaian, Indonesia ini kere sendirian ketinggalan. Ya, kere. Karena kalian gereja saling kelahi sendiri. Kalian tidak berani kan ngelawan Islam kan. Punya titit. Gilbert saja cium silitnya Yusuf Kala kok. Gilbert Lumoin dong saja, GBI saja cium silitnya Yusuf Kala, saudara. Bagaimana kamu mau ngelawan Islam? Malah pantatnya Islam kamu jilat-jilat, itu si Gilbert. Ya kan? Tinggalkanlah Gilbert lah. Adalah kamu tuh terlalu goblok, kamu yang masih ngasih donasi ke Gilbert, maka kamu goblok, saudara. Ya, kirim donasimu ke Damaris. Saya jamin buat kasih makan. Kirim donasimu ke Damaris, saudara ya. Pasti untuk kasih makan orang-orang miskin ini. Ya. Ngeri, saudara, kalau Damaris ini kalau kita sudah bergerak, jangan main-main, saudara ya. Damaris Pancasila ini sambil saya live kan ya. Yang di layar Anda ya, videonya ini adalah aktivitas kasih makan Yayasan Damaris, saudara ya. Kirim donasimu, saudara, buat
Damar Kasih, kita bangun rumah-rumah yang di Soekeva dan yang di Palangkaraya, saudara ya. Kita ada tim kita, Pak Enardo dan tim di Damar Kasih, masuk ke desa-desa. Kirim donasimu ke Embun Pagi, supaya jangan ada yang miskin di tengah kita. Ya, pokoknya buat bangun gedung yang mewah, saudara. Ya, kita di Den Haag buat kasih makan. Kita punya tempat, ya kan, kita kasih makan. Ya, saudara ya, bagus ya. Nah, sekarang kita masih bergerak terus ya, sebentar. Supaya agak besar ya. Saudara, kenapa kira-kira, kemarin sudah dibahas ya, kenapa Macron berani mengakui, bukan berani ya, terpaksa mengakui Palestina. Karena Macron itu diancam sama Islam. Jadi bagaimana dengan negara Eropa yang lain, saudara? Apakah nanti akan mengakui Palestina? Nggak akan dikasih sama Israel. Kamu berani mengakui Palestina, Israel akan berontak, saudara. Amerika sudah keluar dari UNESCO. Bisa bubar itu PBB. Ya. Kamu kira Israel takut sama PBB, saudara? Seluruh dunia akan dilawan sama Israel. Bisa tambah geger, saudara. Bisa hancur-hancuran dunia. Kalau kamu berani tidak nurutin maunya Israel, hancur-hancuran dunia. Semua handphonenya kamu pegang itu, chipnya itu buatan Israel, saudara. Teknologinya buatan Israel. Semua perangkat elektronik yang kamu pegang itu, perangkat komputer dan elektronik yang kamu pegang itu, chipnya itu buatan Israel. Ya, internet yang kamu pakai itu, semua buatan Israel. Bayangin, datamu tuh sudah ada di Israel semua. Kelar hidupmu, saudara, kamu berani macam-macam sama Israel. Kelar hidupmu. Kalau kamu berani ya membuat Israel tidak nyaman, kelar. Indonesia sudah terbukti, kan saya sudah bilang kan, batukin dikit sama Yahudi. Sekarang Indonesia sudah nggak ada yang bisa dikorup lagi, saudara. Bahkan uangmu di rekening aja mau diminta sama pemerintah, mau diambil sama pemerintah. Uangmu di rekening aja mau diambil sama pemerintah. Kemarin hari apa kemarin ya, saya sudah bilang ya, ingat. Kamu yang punya uang rupiah, ya, di bank ambil, jadikan emas. Ingat saudara ya, kamu jangan main-main ya. Kamu yang punya uang di bank, ya ambil, ya, jadikan emas. Kamu yang punya apartemen, sekarang masih ada harganya, besok nanti udah nggak ada harganya, cepat jual. Kamu yang punya apartemen cepat jual di Jakarta, saudara. Mendingan kamu punya tanah di daerah. Tapi masalahnya hati-hati, jangan beda provinsi. Jangan beda provinsi kamu nanti suatu ketika itu provinsi pecah jadi negara, kamu kehilangan tanah itu. Ya, hati-hati saudara. Ya, judulnya adalah inilah yang harus kamu lakukan kalau Indonesia bubar. Ini sudah saya bahas ya, ada 5 hal. Hati-hati saudara ya, ini nggak main-main, Indonesia udah nggak bisa apa-apa, makanya kita harus kasih makan terus. Cepat sumbangkan uangmu ke Yayasan Damaris Pancasila. Karena perut yang kenyang tidak mudah dihasut. Perut yang kenyang itu nggak mudah dihasut, saudara. Mereka nggak bisa buat chaos. Ya mungkin bubar Indonesia, tapi bubarnya begitu saja. Kamu lihat trennya hari ini ya, perang Israel ini ya. Israel sudah terang-terang telak menang. Mau apa lagi? Kamu mau nunggu apa lagi? Sudah terang menang. Yang menghalangi Israel itu cuma PBB, saudara. Yang menghalangi Israel itu cuma PBB. Harusnya sudah selesai dari kemarin. Ya, yang mempersulit Israel cuma PBB. Jadi kalau kamu sampai mau nekat, ya, kamu sampai mau nekat nih, mau bikin susah Israel, kamu bunuh diri, saudara. Serius. Kamu bunuh diri, bodoh kamu. Indonesia dalam 1 tahun, kalau tahun depan belum berhubungan dengan Israel 2026, 2027 saya jamin bubar Indonesia. Saya jamin bubar. Lawang kamu sekarang ya, uang di rekening saja mau diambil sama pemerintah. Ya, tanah mau diambil sama pemerintah, uangmu aja, istrimu, cuman kamu aja pemerintah nggak doain. Malah kamu diusir katanya Prabowo, katanya sama kamu pergi saja, dipermudah pergi. Ya, Prabowo lobby ke Prancis, ke Uni Eropa, supaya kamu dipermudah pergi dari Indonesia, saudara. Cari kerjaan di luar sana.
Kalau kamu ada dalam komunitas kita, rajin di dalam komunitas kita, kamu tak bantu sini, saudara. Kalau kamu nggak di komunitas, nggak saya bantu. Saya kapok bantu orang yang nggak jelas. Kalau kamu dalam komunitas, kamu ngomong sama saya. Ya, tak ajarin caranya. Ya, tak ajarin caranya. Tapi kamu bayar sendiri, jangan minta uang sama saya, nggak boleh. Tandanya kamu nanti tak kasih uang, kamu malah maling nanti, malah hilang kamu. Kamu harus berusaha sendiri, ya, bikin visa sendiri. Pokoknya kamu bikin visa sendiri, ya, bikin visa sendiri. Entah kamu caranya gimana, kamu cari tukang visa sendiri, baru lari kemari. Nanti di sini tak jemput, tak ajari caranya, ya. Saya ajari caranya. Saya tidak ngasih kerjaan enggak, karena saya bukan biro tenaga kerja, saudara. Saya hanya membantu kamu. Tapi syaratnya kamu ada di dalam komunitasnya Hagios. Kalau kamu tidak dalam komunitas Hagios, maka saya bantu. Ya, makan hati, saudara. Makan hati, saudara. Sakit hati tok, saudara. Kita bantu. Ya, sampai di sini kita dikhianati, kita malah difitnah, yang enggak, diomongin yang enggak, saudara. Kalau kamu komunitas kita kan, kalau memang orangnya kita, kalau memang kita didik di sini, kamu sudah tahu. Nggak ketolong Indonesia. 2026 Indonesia masih belum buka hubungan diplomatik dengan Israel. Sudah tamat, saudara. Sudah, kamu mendingan pergi dari Indonesia. Kirim satu anakmu untuk keluar dari Indonesia. Ya, kirim satu anakmu keluar dari Indonesia supaya kamu bangkrut di sana bisa tetap kirim uang. Masih makan kamu yang dari luar. Orang sama Prabowo sudah diusir, kalau dia udah bikin perjanjian dengan Uni Eropa supaya mempermudah orang Indonesia keluar dari Indonesia supaya bisa kerja, karena sudah saking parahnya, saudara. Sudah saking parahnya. Tapi kamu kesini jangan sampai ilegal. Makanya kamu yang dalam komunitasnya kita, kamu ya hanya bisa bilang sama saya, ini tak ajarin caranya supaya kamu jangan ilegal. Ya, nah gitu ya. Nah, kalau untuk Prancis nggak usah diurus, saudara. Itu Prancis sudah diintimidasi, paling sebenarnya disungkal ya, nanti Prancis balik lagi. Apakah Palestina bisa berdiri menjadi sebuah negara, saudara? Ya mustahil, sebentar. Israelnya pasti akan kencang, pasti diveto sama Amerika. Pasti diveto sama Amerika. Ya, nggak bisa. Untuk menjadi sebuah negara harus ada pengakuan dari PBB. Ya, Dewan Keamanan. Pasti diveto, karena Amerika adalah punya hak veto. Ya, kecuali Donald Trump diganti. Kalau Donald Trump diganti, ya Amerika pasti jatuh ke tangan Islam, pasti di tangan Demokrat. Goodbye. Itulah petanya sekarang. Itulah peta politiknya sekarang begitu. Ya. Oh, Prancis sudah siap dengan ini. Oh, begitu Prancis dia mau terima Islam, mau terima Palestina, dia akan dikucilkan dari Uni Eropa, saudara. Ya, Macron itu terpaksa karena sudah terjual sama iblis. Hidupnya sudah terjual sama iblis, dia terlalu punya banyak rahasia kelam dalam diri. Kamu lihat matanya udah kayak orang kerasukan, saudara. Matanya Macron itu, kalau Anda lihat itu, matanya kerasukan orang kerasukan setan, saudara, si Macron ini. Ya, sudah terjual dengan iblis dia. Ya, kamu lihat istrinya ya. Itu orang-orang yang terjual dengan iblis, saudara ya. Hati-hati ya, saudara ya. Oke, saya nggak pakai lama nih, biar Omong Toba langsung. Omong Toba udah 3 hari absen. Ya kan, ini kita kasih kesempatan Omong Toba buat bicara dengan leluasa. Silakan Omong Toba, lalu yang lainnya silakan.